milenial. Berdasarkan riset, mereka menyukai adanya flexible benefit. Kita boleh kutak-katik level benefit kita. Sosial media itu kan ada pepatah mengatakan Tuhan itu bisa melupakan, memaafkan. Tapi Google itu enggak. Jadi apapun yang kita taruh di sosial media, kalau bisa di-track, itu bisa membuat rekruter itu ilfeel. Hai, mari kita memahami karakter yang menjadi kunci sukses dengan ilmu grafologi. Dalam Aksara Bercerita bersama saya Kusuma Prabandari. Pemirsa, dunia human resource atau HR semakin berkembang. Cakupannya semakin luas dari HR menjadi human capital management. Manajemen berusaha keras memastikan bahwa bekerja di perusahaan merupakan pengalaman yang paling berharga dan terbaik bagi seluruh talent yang ada di dalam perusahaan. Untuk mengulik lebih dalam lagi tentang dunia human capital, di studio telah hadir seorang profesional HR, Teresia Kusumaningtyas, salah satu sahabat saya yang pengalamannya di bidang ini tidak perlu diragukan lagi. Halo Mbak Tias, apa kabar? Halo Mbak Kusuma. Terima kasih sudah hadir di podcast ini. Kita nanti akan ngobrol panjang. Nah pemirsa, tanpa berlama-lama lagi, kita simak profil Teresia Tias berikut ini. Tenacious Tias, itulah julukan yang diberikan kepada ibu dari dua orang anak ini, Teresia Kusumaningtyas. Bukan tanpa alasan, sosok Tias memang dikenal gigih oleh teman-temannya sedari kuliah. Tak heran, berkat kegigihannya, Tias pun saat ini telah memperoleh posisi mentereng di perusahaan tempat ia bekerja. Telah berkecimpung selama puluhan tahun di dunia human capital dan telah mencicipi bekerja di berbagai perusahaan besar di Indonesia, membuat Tias memiliki pengalaman menarik yang bisa di-share kepada pemirsa terkait dunia human capital dan seluk-beluk di dalamnya. Yuk kita segera simak obrolan serunya hanya di Aksara Bercerita bersama Kusuma Prabandari. Mbak Tias, sebetulnya apa sih yang menarik dari human capital sampai Mbak Tias sekarang berkecimpung di dalamnya? Oke Mbak Kusuma, terima kasih atas undangannya. Sama-sama. Ini mau jawaban pura-pura klise apa sebenarnya nih? Tiga-tiganya deh. Oh, tiga-tiganya. Jadi kalau naturally sebetulnya karena saya mengambil jurusan psikologi dan saya memang tertarik ke arah psikologi industri. Jadi memang secara natural itu memang anak-anak psikologi biasanya akan berkecimpung langsung ke HR. Oh gitu. World gitu ya. Jadi memang pekerjaan pertama itu memang selalu mengarahnya ke bagian HR. Nah semakin lama menekuni semakin tertarik karena semakin lama HR dipandang sebagai bukan lagi sebagai support function tetapi lebih sebagai business partner dari manajemen untuk memajukan perusahaan. Karena bagaimanapun sumber daya yang paling membedakan antara perusahaan satu dengan yang lain itu adalah human capitalnya. Dan memang kalau secara budget dan cost HR itu atau people cost itu rata-rata 60-70%. 60-70% dari operational cost. Jadi cukup besar ya. Besar. Jadi kita harus memastikan bahwa efektivitas penggunaan budget itu benar-benar untuk menyumbangkan pada pencapaian kinerja organisasi gitu. Oke. Jadi maka sekarang kita mengenal human capital management ya, tidak sekedar human resource yang orang HR hanya ngurusin payroll, ngurusin administrasi, jadi ke human capital. Secara luas human capital management sebetulnya apa Mbak Tias kalau dalam dunia industri yang Mbak Tias sekarang berkecimpung? Jadi kalau misalnya dari sisi human capital itu secara gampangnya aja ya Mbak Kusuma ya. Jadi mulai dari orang kita hiring orang, memasukkan orang, mengelola orang itu di dalam perusahaan, mengembangkan dia, menilai kinerjanya, kemudian membuat dia lebih sejahtera atau well-being, dan nanti sampai pada saat dia paripurna atau pensiun, retirement atau exit gitu ya dari organisasi. Jadi keseluruhan dari employee life cycle itu menjadi tanggung jawab dari divisi atau direktorat
human capital management ini untuk Oke. mengurusi seluruh employee life cycle itu supaya berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan baik untuk organisasi maupun untuk si karyawan itu sendiri. Ini berlaku untuk semua industri sama ya, kurang lebih sama ya. Betul. Oke, tapi kan begini, industri itu kan memiliki operational bisnis yang berbeda ya. Setiap perusahaan juga punya visi misi yang berbeda. Nah, saya ingin tahu bagaimana human capital management ini memastikan bahwa talenta yang bekerja itu semuanya sesuai dengan standar perusahaan, sesuai kebutuhan. Yeah. Karena kan industrinya beda. Visi misi perusahaan juga beda. Betul. Gitu. Seperti Mbak Tias kan sekarang ada di bank. Yeah. Barangkali human capital di bank akan berbeda dengan human capital di industri yang lainnya. Ya. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa? Ya, jadi memang kita itu dari HR itu selalu mengurusi dari mulai awalnya itu membuat wadahnya dulu. Ya. Makanya kalau di kita namanya OD, ya, Organizational Design. Ya. Jadi kita sudah punya nih strategi, kita udah punya objektif nih organisasinya mau kemana. Nah sebetulnya kendaraan yang paling cocok untuk satu organisasi itu harus seperti apa? Bisa saja kalau kita ibaratnya mobil, kita mau pakai mobil Porsche gitu ya, yang cepet gitu, atau pakai mobilnya yang station wagon nih, yang gede gitu kan. Nah itu sangat tergantung pada organisasi ini sebetulnya mau kemana dan pembeda antara satu organisasi dengan yang lain, dia mau pembedanya di mana. Oke. Kalau kita bilang ada yang pembedanya berdasarkan service excellence. Ya. Pokoknya servisnya tuh bintang 6 banget gitu ya. Mungkin kita bisa sebutkan beberapa merek yang memang kalau kita masuk ke hotel-hotel tertentu atau ke bank-bank tertentu, the signature of the service itu benar-benar kerasa banget. Ada yang lebih ke cepatnya gitu. Nah, dengan kita tahu unsur pembeda dari setiap organisasi itu turun nanti. Jadi butuh kendaraan seperti apa nih organisasi ini? Butuh organisasi yang kayak gimana? Struktur organisasinya harus kayak gimana? Nah, itu yang bikin tuh si OD-nya ini. Bikin struktur organisasi, job design, harus butuh berapa direktorat, butuh berapa divisi, lalu layernya harus seperti apa gitu ya. Nah dari situ diterjemahkan ke strategi rekrutmen. Orang-orang seperti apa yang harus kita rekrut untuk mengisi wadah itu. Gitu. Nah dari rekrutmen itu nanti remunerasinya, gitu ya, dipikirkan remunerasinya atau penggajiannya. Organisasi yang sangat menitik beratkan pada digitalisasi misalnya, kecepatan teknologi, pasti orang-orang IT-nya, orang-orang teknologinya itu pasti akan mendapatkan grading atau job level yang lebih tinggi daripada. Jadi tergantung pada preferensi perusahaan itu. Dia akan fokusnya di mana sebagai mesin penggeraknya. Disitulah kemudian sistem penggajiannya akan menyesuaikan, sistem insentifnya misalnya kayak rumah sakit pasti akan berbeda sekali ya, dengan pabrik, ada dokter, perawat, nah gitu. Nah nanti rekrutmen lalu penggajian, lalu kita nanti ada training and development. Nah itu juga mengikuti training developmentnya mau seperti apa, lalu talent manajemennya seperti apa, sampai nanti unsur-unsur kesejahteraan dan lebih ke kayak operational HR yang lain gitu. Oke Mbak Tias, bagaimana sistem yang dirancang untuk mengelola human capital perusahaan agar orang-orang yang bekerja di bagian itu, jadi human capital yang ada di bagian human capital management bisa bekerja optimal? Supportnya apa nih Mbak Tias? Iya, saya rasa di human capital juga udah makin berkembang ya sekarang. Jadi kalau kita tahu sekarang HR system itu sudah canggih, udah makin canggih ya Mbak. Yang pertama biasanya yang paling dibutuhkan itu adalah integrated antara satu sistem HR dengan HR yang lain. Kalau dulu kan dibayangkan ya, kalau kita mau cuti masuk ke yang sistem ini, kalau kita mau medical masuknya ke yang sana, kalau kita mau performance management another system lagi. Nah sekarang itu trennya adalah kalau bisa semuanya terintegrasi dalam satu sistem. Kita sudah bisa lihat ada staff profile-nya, ada historinya dia, dulunya gimana, semua kegiatan dia di keisaran yang ada di organisasi itu terrecord dengan baik di situ. Jadi mau ganti-ganti atasan atau dia pindah-pindah bagian, itu semuanya
sistemnya tetap terrecord dengan baik. Kadang-kadang kan sekarang kita masih pakai email atau pakai masing-masing manual. Nah itu kan siapa yang nyimpen, siapa yang ngupdate. Betul. Jadi sekarang integrated system itu menjadi sangat perlu. Yang kedua real time. Real time karena gini, begitu rekrutmen itu merekrut lalu ada data-data dimasukkan, si ISRBP atau ISR business partnernya itu sudah bisa melihat gitu kan, perjalanan orang ini seperti apa, profilnya seperti apa gitu ya. Jadi dia terpantau just in time. Ya, maunya tuh real time. Dan yang ketiga tuh pastinya UI UX-nya juga bagus. Oke. Jadi supaya staff itu mudah untuk mencari misalnya ada policy ISR, ada prosedur ISR tentang misalnya saya pengen pinjem untuk home loan misalnya ya, untuk rumah. Gimana sih prosedurnya? Atau misalnya anak saya baru lahir, gimana sih supaya segera mendapat asuransi gitu ya. Nah, itu kan dulu tersebar nih informasinya, betul. Mbak. Nah, jadi harus seperti itu. Lalu untuk orang-orang ISR-nya sendiri, kita akan sangat terbantu kalau semua dokumen atau informasi itu ada di dalam satu sistem gitu. Jadi mungkin sistem ISR sekarang sudah bergerak situ, lalu mobile juga. Jadi bisa diakses dari handphone gitu. Jadi orang itu misalnya mau izin cuti, mau medical itu dia bisa dari mana saja, kapan saja dia bisa menghubungi teman-teman di ISR untuk minta bantuan seperti itu. Jadi sangat efisien ya. Mempermudah kerja orang HR, juga mempermudah usernya. Benar, gitu ya. Oke, baik. Nah, Mbak Tias gini ya, kalau saya lihat idealnya talent perusahaan itu kan dia harus berada dalam posisi high performance, high competence. Ya, gitu itu yang maunya ya. Maunya seperti itu. Ya, diusahakan sampai ke sana. Benar. Tapi tentu saja ada saat-saat di mana sudah masih kompetensinya masih tinggi, tapi performance-nya sudah nggak bisa tinggi, ya. Jadi kadang-kadang kan dilematis ya buat perusahaan. Ini mau diapain orang seperti ini? Dia kompetensinya tinggi, tapi sudah tidak perform. Kalau untuk Mbak Tia sendiri, ini secara umum dulu ya. Secara umum sebetulnya treatmentnya seperti apa? Apa kira-kira policy perusahaan yang bisa menyelamatkan, baik menyelamatkan orangnya maupun menyelamatkan perusahaan? Oke, jadi memang sekarang ini trennya itu terutama untuk relate dengan pekerjaan saya sebagai learning and development, kita itu harus melihat mana orang itu tidak dilatih hanya spesialisasi di satu bidang, tetapi skills yang transferable. Gitu Mbak. Seperti apa itu? Ya, transferable itu jadi skill-skills yang kalau menurut World Economic Forum itu memang dibutuhkan oleh semua pekerjaan. Contohnya communication skill, creative thinking, analytical thinking, kemudian misalnya collaboration. Itu adalah skill-skills yang kalau dia bisa melakukan skill itu sebenarnya dia bisa survive di pekerjaan manapun. Nah, apa relevansinya dengan pertanyaan Mbak Kusuma ya? Bahwa orang itu sekarang harus agile, siap untuk dipindahkan dimanapun posisinya. Jadi jangan-jangan kalau dia performanya udah mentok, itu mungkin dia sudah jenuh. Atau sudah ngerti banget kerjaannya sampai nggak mikir lagi melakukannya, jadi kurang tantangan. Nah itu kita bisa melakukan yang namanya rotasi. Kemudian mutasi, terus juga enrichment gitu ya, job enrichment. Contohnya misalnya pengen dimutasi ke sebelah sana tapi masih takut, bisa nggak menguasai? Oke, icip-icip dulu deh. Internship kayak magang tapi internal. Jadi kamu magang dulu deh ke misalnya aku dari HR pengen ke bisnis gitu ya. Oke, kamu magang dulu deh di cabang mana gitu 6 bulan. Coba lihat kamu bisa nggak jadi kepala cabang gitu. Atau itu idealnya ya Mbak. Iya. Tapi apakah itu juga dilakukan kalau di tempat Mbak Tias bekerja atau juga sebetulnya secara umum ini sudah banyak dilakukan menurut di beberapa bank yang saya tahu malah mewajibkan Mbak Kusuma. 2 tahun harus rotasi. Oh gitu ya. Ya. Mau nggak mau punya 2 tahun harus rotasi. Tujuannya memang seseorang atau talent itu dia juga selalu refresh gitu ya. Iya kan kadang-kadang kalau kita udah ngerti bener kerjaan kita kan kadang-kadang kita juga udah kehabisan ide ya. Mau inovasi apa lagi gitu ya. Jadi mereka itu kalau rotasi itu kan kayak disegarkan lagi untuk belajar lagi gitu.
Nah kalau enggak ya, kalau misalnya ada yang udah performance-nya udah mentok, kita reskilling namanya. Reskilling, ya. Reskilling itu contohnya, yang saya pernah dapat cerita dari salah satu wakil menteri ya, untuk bidang MSDM itu di sebuah perusahaan BUMN, itu misalnya yang obsolete nih Mbak, yang kayak satpam, mungkin kemudian penjaga tol, kita kan udah nggak ada ya gitu. Nah itu di reskilling ke bidang-bidang atau posisi yang sedang sangat dibutuhkan. Contohnya untuk programmer IT. Oh, kok jauh sekali? Iya, jadi itu kayak model seleksi alam gitu Mbak. Jadi dibikin training coding. Untuk massal. Nah nanti yang cocok akan masuk ke lanjut ke training yang lebih intermediate lagi, lebih advance lagi. Nanti akhirnya dia bisa menjadi programmer. Karena sebetulnya kesempatan tinggal tunggu kesempatan ya. Setiap orang itu punya barangkali talent tersembunyi kan. Nah mungkin kan dia belum ada, bukan karena dia nggak punya, tapi memang belum pernah digali ke arah sana. Betul. Nah kalau di tempat kami misalnya dari teman-teman yang service, karena sekarang service sudah banyak pakai mobile atau pakai chatbot gitu ya. Lalu teman-teman service itu kita reskilling dengan sales skill. Karena kalau sales itu kita nggak pernah kelebihan, pasti kurang. Jadi kalau dia bisa jualan, dia bisa cross sell, bagus. Nah dia bisa dimasukkan di dalam kelas-kelas akselerasi namanya. Nah kelas akselerasi itu untuk teman-teman tuh pindah jalur dari service atau teller lalu menjadi sales gitu. Artinya perusahaan sendiri juga harus menyampaikan pada talent, pada karyawan bahwa kamu mendapatkan tambahan ilmu. Enrichment, enlargement itu karena kesempatan kamu lebih terbuka gitu. Bener gitu. Jadi kan jadi dia akan terus relevan kan. Jadi dia akan terus kepake lah istilahnya di perusahaan gitu ya. Nah ngomong-ngomong gini Mbak Tias, kalau kita dalam organisasi ya, banyaknya karyawan, banyaknya pegawai, kemudian menimbulkan pembentukan serikat pekerja. Kadang-kadang malah dalam satu perusahaan bisa lebih dari satu serikat pekerja. Nah, bagaimana sebetulnya Mbak Tia sebagai orang HR menyikapi bisa akrab dengan serikat pekerja dan menangkap aspirasi mereka itu menjadi sebuah aspirasi yang positif, gitu. Seperti apa Mbak Tia pengalamannya? Jadi kebetulan di tempat kami itu cukup harmonis ya hubungannya serikat pekerja dengan manajemen. Itu sebetulnya ilmunya nggak rocket science gitu sih Mbak, nggak yang susah-susah. Sebetulnya silaturahmi, komunikasi, dipersering untuk reguler meeting. Jadi tim HR yang ngurusin untuk employee relation itu punya agenda regular meeting dengan DPP dan DPW-nya serikat. Setiap 3 bulan. Jadi dibuat jadwal. Setiap bulan, ya. Dibuat jadwal regular meeting. Nah, setiap 2 bulan, my HR director itu punya jadwal ketemuan hanya berdua dengan ketua serikat. Jadi benar-benar ini ya, close ya. Jadi sebetulnya itu untuk apa sih? Untuk menangkap isu-isu sebelum itu menjadi isu. Jadi baru menjadi concern saja kita sudah saling mendengarkan dan coba untuk cari solusinya seperti apa. Jadi jangan sampai itu mengemuka sampai semua anggotanya jadi malah resah gitu. Jadi sudah ditangkap terlebih dahulu dengan regular meeting 2 bulan sekali. Gitu. Jadi per level. Jadi kalau yang pengurus sama division head-nya, yang ketuanya sama direkturnya gitu. Dan itu biasa dilakukan terus. Dan itu bisa terjaga ya produktivitas ya karena mereka moodnya juga terjaga terus kan untuk bekerjanya. Pokoknya kalau kita memposisikan sebagai teman kan juga semuanya jadi teman gitu ya. Jadi pada saat kita pertemuan untuk PKB 2 tahun sekali kan kita ada perjanjian kerja bersama. Itu posisionalnya adalah teman berunding gitu. Jadi bukan oponen gitu, bukan musuh gitu. Wah menarik sekali tuh karena tidak semua organisasi juga bisa melakukan hal itu ya. Benar. Nah kalau saya akan kembali ke depan ya. Setiap calon karyawan ketika mereka apply gitu pasti juga yang dicari kan benefit ya. Jadi saya pengen tahu bagaimana
perusahaan dalam ini manajemen atau Mbak Tias di HR sana melakukan mengatur benefit yang memang itu menarik untuk para aplikan gitu. Karena bagaimanapun mereka kan dari level yang paling bawah ya, tetap itu dicari kan? Benar. Dan yang menarik itu seperti apa sih sebenarnya? Kita itu baru survei kepuasan kerja karyawan ya. Jadi kita namanya Employee Effectiveness Index. Itu tahun ini hasilnya baru aja keluar dan cukup menggembirakan untuk di bagian pay and benefit. Wow. Cukup naiknya signifikan gitu dibanding tahun-tahun sebelumnya. Mereka memang selalu terendah ya biasanya. Entah kenapa orang Indonesia itu terendahnya selalu soal pay and benefit gitu. Mungkin karena dengar-dengar tetangga dibayar lebih gede gitu. Gitu. Sebetulnya sama ilmunya itu adalah komunikasi Mbak Kusuma ya. Jadi kalau kita lihat kita tuh selalu melakukan benchmark. Jadi kita bayar survei dengan organisasi tertentu untuk melakukan benchmark dengan market. Jadi sebetulnya karyawan kita itu dibayar compare to the market itu ada di persentil berapa sih? Nah seperti itu. Nah dulu mungkin survei itu dilakukan, tapi tidak pernah dikomunikasikan ke karyawan. Nah kalau sekarang itu dikomunikasikan. Ini ya kalau untuk grade sekian sampai sekian, compare to market, persentilmu segini. Persentil itu artinya apa? Kayak gini-gini. Itu yang pertama. Jadi komunikasi. Yang kedua, kita memang sudah banyak juga melakukan penyesuaian terhadap benefit karyawan. Contoh misalnya dari mulai yang immaterial sampai yang material. Contohnya immaterial penambahan cuti misalnya. Misalnya untuk yang istri melahirkan, suaminya cutinya bisa lebih panjang misalnya kayak gitu ya. Atau kita punya cuti birthday leave. Jadi kalau yang ulang tahun tuh dapat jatah 1 hari cuti pas ulang tahunnya. Gak usah masuk, jadi gak usah neraktir Mbak gitu. Luar biasa. Tetap ditagih juga sih besoknya. Terus abis itu benefit-benefit lain. Nah yang juga bagus itu adalah kita coba untuk mengcapture anak-anak zaman now. Millennials, zillennials. Itu mereka rata-rata membutuhkan, berdasarkan riset mereka menyukai adanya flexible benefit. Flexible benefit, apalagi itu flexible benefit? Nah, flexible benefit itu contohnya kalau di bank saya adalah kita boleh kutak-katik level benefit kita. Contoh misalnya, aku kacamata dapat di grade 5. Karena aku nggak pakai kacamata, aku bisa turunkan ke grade 3. Oh, begitu. Dikompensate dengan rawat jalan aku naikin. Karena aku lebih membutuhkan rawat jalan. Rawat inap karena anak-anak muda jarang sakit kan Mbak. Turunin. Nah bisa dikompensate ke kacamata atau ke gigi atau ke rawat jalan. Nah kalau masih ada sisanya Mbak, enaknya itu Mbak. Dipakai apa? Dimasukin ke kartu kredit kita jadi rupiah. Wah. Jadi kayak tahun lalu saya dapat kelebihan dari benefit itu, saya kira-kira dapat ya lumayan lah Mbak, bisa buat neraktir satu keluarga makan di restoran gitu Mbak. Lain kali saya yang ditraktir. Oh iya baiklah Mbak. Kayak gitu. Iya, itu yang disebut dengan flexible benefit. Karena di bank lain ada yang modelnya medicalnya nggak terlalu, insurance-nya nggak terlalu tinggi. Dia boleh milih, tapi dia bisa milih tunjangan nge-gym. Wow. Atau lifestyle, misalnya bisa ditukar tiket pesawat untuk healing gitu atau untuk beli buku kayak gitu. Jadi di beberapa bank juga ada kayak gitu. Fleksibel. Luar biasa, dan ini mudah-mudahan juga bisa menarik untuk mereka yang ingin bergabung ya. Keren banget ini. Nah karena Mbak Tias ini sebagai Head Learning and Development ya di bank ya, tentu banyak training kan yang sudah dilakukan gitu ya. Saya pengen tahu apakah mereka untuk ikut training atau tidak itu menjadi komponen dalam KPI-nya. Seperti itu ya. Dan kemudian bagaimana Mbak Tias mendevelop talent-talent ini agar mereka juga maksimal mencapai KPI-nya. Jadi memang kalau di KPI kita kan kita pakai balance scorecard yang mulai dari financial, customer, process, dan people. Nah di bagian people itu biasanya kita memasukkan apa training yang harus kamu ikuti tahun ini. Bisa. Yang wajib maksudnya?
Ya, maksudnya dia punya pengembangan apa di tahun ini. Nah, jadi kita setiap tahun itu kita minta karyawan mengisi yang namanya ALDP, Individual Learning Development Plan. Nah, di situ mereka mengisi lalu memilih training apa, maksimal 1 untuk yang wajib. Tapi di luar itu kalau masing-masing masih merasa kurang, kita juga sediakan katalognya. Dan juga misalnya kalau technical skills biasanya tuh mereka gabungan gitu. Misalnya satu divisi tertentu minta ke kita orang training untuk tolong dong aku di training satu topik tertentu gitu ya. Di luar yang individual. Jadi ada grup juga. Nah, memastikan pada saat mereka mengisi ALDP kita ada assessment ringan gitu Mbak. Jadi berdasarkan kompetensi kira-kira menurut misalnya Mbak Kusuma apa sih kompetensi yang masih kurang gitu ya. Lalu ketika kita mentik kompetensi itu maka sistem akan memberikan rekomendasi what kind of training that are suitable with your competencies gap. Jadi dari itu ada assessment dari sistemnya. Kita sudah bikin matriksnya lah, bikin rumusnya. Si karyawan juga nggak bisa semena-mena saya mau ini karena dan juga berdasarkan grade-nya sudah diatur. Jadi kalau grade pelaksana, manager dan high level of management itu beda jenis trainingnya gitu ya. Nah, kemudian capability apa? Memastikan mereka punya capability ya pasti kita ukur ya Mbak ya. Jadi training itu nggak cuma sekedar keluar kota gitu ya. Tapi training itu harus ada impact-nya. Dan impact-nya itu kita coba lihat dari level 2, 3 dan 4. 2 itu apakah sudah bertambah pengetahuannya. 3 itu apakah sudah berubah perilakunya. 4 itu apakah sudah ada perbedaan di hasil kerjanya. Nah, jadi beberapa training yang memang membutuhkan budget yang besar dan peserta yang banyak kita ukur sampai level L4 sampai ke hasil. Sehingga itu hasilnya juga dikembalikan lagi ke objektif atau strategik dari si bisnisnya sendiri. Jadi contohnya misalnya kita mau bikin cash management bootcamp. Apa sih targetnya? Targetnya meningkatkan revenue cash management. Meningkatkannya dari level apa? Dari berapa ke berapa? Dengan cara seperti apa? Nah, itu semua dipantau setelah training. Jadi itu memastikan kalau investasi kita akan kembali lagi untuk revenue atau bisnis dari si organisasi. Baik. Tadi sudah ya bicara mengenai benefit. Kita sudah bicara mengenai training. Jadi sebetulnya si karyawan itu ketika masuk dia sudah di depan mata dia sudah tahu programnya ya. Nah, pertanyaannya sekarang kalau mau masuk ke tempat kerja, yang harus disiapkan apa sih? Kan harus ini disiapkan. Yang nonton acara ini kan macam-macam dari berbagai kalangan, heterogen sekali. Jadi kalau mau masuk apply, yang disiapkan apa sih? Apakah hanya cukup ijazah atau apa Mbak? Ya, kalau yang pertama kan pastinya ada seleksi administrasi, nanti baru ada seleksi kayak psikotes atau interview. Baru habis itu biasanya apakah dia cocok atau tidak ya untuk masuk. Jadi kalau administrasi ya biasanya kalau untuk teman-teman yang mau cari kerja ya pasti harus diperbaiki CV-nya gitu ya. Perbaiki CV penting sekali ya itu Mbak Tias ya. Jadi harus jelas gitu kan, kamu bisanya apa, pengalamanmu apa, prestasimu apa gitu ya. Karena kan CV itu gerbang pertama ya buat kita tahu seperti apa sih kalian itu gitu kan. Lalu ya IP biasanya memang sudah ada standarnya ya, indeks prestasi. Jangan rendah-rendah sekali ya, minimal 3 lah kalau sekarang ya. Kemudian ya itu tadi CV. Kemudian pada saat psikotes, interview ya disiapkan saja untuk mentalnya gitu. Kemudian kesegarannya waktu mengerjakan gitu ya. Penting sekali ya itu. Penting. Besoknya psikotes jangan begadang lah sebelumnya gitu ya. Interview juga udah banyak sih sebetulnya yang nawarin latihan-latihan untuk menghadapi interview itu seperti apa gitu ya. Namun bisa dimanfaatkan misalnya teman-teman di universitasnya punya lembaga atau yang bisa bantu untuk dari sisi karir center gitu Mbak. Nah biasanya itu kan mereka ngajarin tuh pelatihan bikin CV, pelatihan ngadepin interview. Nah itu ikutin aja gitu. Jadi harus disiapkan sejak sebelum lulus ya, disiapkan segala halnya. Dan mungkin kalau ada tambahan-tambahan prestasi atau kompetensi, sertifikasi itu penting juga barangkali ya.
Nah mungkin yang jadi pesan juga sosial media ya. Bagaimana maksudnya? Sosial media itu kan ada pepatah mengatakan Tuhan itu bisa melupakan, memaafkan, tapi Google itu enggak. Oh gitu ya. Waduh. Jadi apapun yang kita taruh di sosial media, kalau bisa di track, itu bisa membuat rekruter itu ilfeel sama profil ini kita. Harus jadi catatan. Nah, betul. Gitu. Iya. Jadi kita tuh kadang-kadang nggak sadar bahwa jejak digital itu berlangsung selamanya. Bahkan ketika kita udah nggak ada, iya, tetap bisa di retrieve loh Mbak ternyata. Nah itu 80% sekarang kita kalau mau cari track record orang itu dari sosmednya. Oh gitu. Wah ini pesan yang penting sekali ya. Jadi artinya harus bijaksana ketika bersosial media. Nah di satu sisi sosmed itu juga bisa menjadi jalan untuk kalian dapat pekerjaan. Saya punya satu testimoni ya. Jadi anak ini tiba-tiba minta jadi teman saya di LinkedIn saya. Ini anak UNJ gitu ya. Terus dia cerita dia udah pernah magang di Tempo Institute dan bla bla bla. Lalu dia tertarik untuk magang di Permata. Terus saya bilang, oke, kirim aja CV-nya. CV saya interview ternyata oke anaknya. Meskipun saya waktu itu tidak terlalu butuh intern, saya bilang sama tim saya, anak ini kayaknya kemampuan menulisnya oke. Dan orangnya proaktif kan, karena dia tuh nyari profil saya, terus minta izin gitu. Oke gitu kan, masuk dan ternyata dia bagus gitu, dan sekarang kita udah angkat menjadi kontrak staff. Padahal jalurnya hanya berkenalan di sosial media LinkedIn. Cuma di LinkedIn. Gitu, tapi dia proaktif, terus dia memang tahu apa yang dia mau kejar gitu penting. ya. Itu penting nah sekali. itu mungkin buat teman-teman yang lain itu menjadi satu masukan ya. Jadi kalau kamu pengen kejar sesuatu ya fokus gitu dan coba untuk ke channel-channel yang memang akan mempertemukan kamu dengan your dream job gitu. Iya, setuju. Gitu sih. Oh luar biasa. Wow Mbak Tias, keren banget apa yang disampaikan. Pasti banyak benefitnya ya untuk semua yang melihat ini. Nah Mbak Tia sekarang aku mau lebih ke agak personal nih ya. Nah, sebagai wanita karir, bekerja di luar rumah sejak awal karir barangkali ya, sejak 24 tahun. Sudah 24 tahun. Pengen tahu nih sebenarnya support system gimana di keluarga ini untuk membuat Mbak Tia sekarang pada posisi yang saat ini. Waduh, support system itu blessing banget lah buat aku ya. Jadi kalau nggak ada support system sih kayaknya aku nggak akan sampai di tempat aku yang sekarang, di posisi saya yang sekarang gitu ya. Jadi suami, kemudian mbak gitu ya, mbak ART, lalu mertua atau ibu saya gitu ya. Jadi kalau di awal-awal saya punya baby itu tiap kali mbak pulang kampung supaya saya cutinya nggak kepanjangan di kantor ya terpaksa impor mamah dari Jogja gitu ya. Terus suami juga kebetulan sudah mau memasuki usia pensiun, jadi dia memilih pekerjaan yang lebih kayak konsultan yang tidak setiap hari. Jadi memang dia yang lebih banyak di rumah untuk ngurusin anak-anak. Si Mbak juga kebetulan 4 tahun ini saya dapat mbak-mbak yang betah gitu ya, yang baik. Penting banget itu. Dulu kan ngalamin lah Mbak, setahun itu bisa ganti Mbak 6 kali. Itu pusing gitu ya kalau jadi wanita karir itu pusing banget gitu. Anak-anak gimana? Anak-anak jadi enaknya jadi pro cons ya ini. Saya kan punya anak cukup lama nih ya. Maksudnya cukup lama menunggunya 14 tahun baru punya anak. Blessingnya adalah saya sudah punya cukup posisi di perusahaan ya kan. Kalau dulu awal-awal kan masih jadi anak-anak lahir tuh dalam posisi Mbak Tia sudah punya posisi tawar lah ya. Kalau dulu kan masih remahan momogi apa rengginang gitu kan ya. Kalau sekarang tuh sudah punya posisi tawar, sudah bisa menunjukkan hasil kerja. Jadi kebetulan pas anak saya lahir, saya tuh sebenarnya mau resign 2 kali. Pada saat terapi dan pada saat hamil sudah resign. Pas melahirkan juga saya resign lagi karena memang kembar kebetulan anak saya dan kayaknya nggak sanggup kerja nih ya anak kembar gitu kan.
Tapi ternyata bos saya memberikan keleluasaan untuk pertama unpaid leave untuk terapi. Waktu hamil itu boleh working from home. Lalu pada saat anak saya lahir itu setahun pertama itu saya hanya 1 kali masuk ke kantor, 1 hari selama seminggu. Oh, oke. Wah, sungguh kemewahan itu. Iya, karena waktu itu dikatakan sebelum ada pandemi gitu ya. Waktu itu dikatakan bahwa tadinya mau part time tapi akhirnya diganti menjadi working from home dan saya masih entitled gaji masih lumayan dan saya cuma sehari masuk kantor, semuanya dilakukan di rumah dan itu bertahan sampai anak saya usia 5 tahun. Jadi Senin masuk, Selasa off, Rabu masuk, Kamis off, Jumat masuk, Sabtunya libur. Jadi tidak pernah anak saya tuh kehilangan ibunya seminggu penuh gitu. Lalu kompromi kedua yang saya lakukan adalah setiap kali saya tugas keluar kota atau kemanapun yang saya bisa bawa anak-anak itu semua rombongan sirkus dibawa. Misalnya 2 mbak, suami, anak semua ke Bali. Saya ada ISR outing di Bali atau deliver training di Bandung, bawa semua. Jadi saya menikmati banget masa-masa bisa ngelihat anak saya bertumbuh gitu ya. Sampai sekarang, waktu pandemi itu enak ya Mbak ya. Jadi kan anak-anak sekolahnya online. Jadi bisa dari mana aja. Jadi kalau ibunya ke Sentul ikut, ibunya training kemana ikut, mana ikut gitu. Kelihatannya nggak pernah stres ya. Tapi kalau terjadi stres apa? Stres rilisnya apa Mbak Tias? Stres rilis ya. Kebetulan saya menekuni pekerjaan yang sebetulnya menjadi hobi saya. Oke. Jadi kalau kita kerja dengan hobi kita itu kan kayaknya nggak ada stres ya. Ya stresnya kalau lagi mau suruh presentasi ke BOD, ngadepin OJK gitu. Paling stresnya itu. Atau ngadepin anak buah yang aduh nih gimana sih kerjaannya nggak beres-beres gitu ya. Itu stres biasanya saya sampai rumah. Sebetulnya saya paling gampang itu tidur. Paling gampang tidur. Tidur. Dengan tidur, artinya dengan tidur berkurang stresnya, hilang gitu. Bisa. Pokoknya kalau saya cukup tidur itu nggak stres. Yang kedua baca buku apa aja. Yang ketiga nyanyi-nyanyi sama Mbak Kusuma. Itu ya stresnya 3 hal itu ya. Iya. Tidak memerlukan ongkos yang tinggi itu. Tidak sih. Nggak terlalu pengen piknik ke mana, ke Jepang, kemana, enggak sih. Nah ini Mbak Tias, saya pengen Mbak Tias juga berbagi pada yang lainnya. Apa sih tipsnya untuk sukses berkarir? Dari kacamatanya Mbak Tias sebagai praktisi Human Capital Management nih. Waduh, tips itu soalnya bisa banyak banget ya. Saya waktu itu pernah tanya sama bos saya yang sebelumnya, yang di my previous company, kenapa sih saya 3 kali resign nggak boleh? Apa yang menjadi pembeda gitu ya? Dia waktu itu cuma mengatakan karena kamu itu jujur, kamu itu kerja, dan kamu itu tanggung jawab. Jujur, kerja, tanggung jawab. Jadi make this happen gitulah ya. Terus saya bilang, lah itu bukannya semua orang kerja harusnya gitu kan ya. Nggak istimewa kan. Terus kata dia, enggak semua orang kerja kayak gitu. Nggak semua orang jujur, nggak semua orang mau kerja. Mau kerja tuh intinya gini Mbak, dimanapun posisi kita, kalau kita ngerasa kita bisa menyumbangkan sesuatu added value, meskipun itu bukan job desk kita, then just do it. Just do it gitu. Pokoknya dimana kamu bisa added value, lakukan gitu. Nggak usah hitung-hitungan gitu. Nggak usah hitung-hitungan. Gitu. Karena itu nanti rezeki itu sudah ada yang menghitung, mengkalkulasi. Jadi kita udah nggak usah berpikir itu. Pokoknya berikan aja apa yang kamu bisa dan pastikan apa yang kamu lakukan itu end to end beres di kamu. Yang ketiga itu kemarin saya senang banget juga dapat dari ISR director saya dan saya merasa itu relate juga dengan karir saya. Sebetulnya kita kerja itu untuk memudahkan hidup orang lain. Untuk memudahkan hidup orang lain. Jadi kalau kita di sini kita memudahkan hidup atasan kita. Kita memudahkan hidup atasan kita.
Jadi saya selalu bilang sama tim saya, kalau kamu jadi tim saya, kamu jangan cuman berpikir bagaimana bisa mengerjakan pekerjaanmu, tapi gimana bisa membuat, karena dia satu level di bawah saya, berarti kan 2 levelnya adalah HR director gitu ya. Bagaimana membuat HR directornya itu mudah dengan adanya kamu. Dengan adanya kamu. Apa yang bisa kamu kontribusikan untuk kerjaannya dia. Nah, kalau kita berpikir begitu terus, itu kita pasti akan mencari hal-hal yang di luar skop kerjaan kita secara lebih kreatif, inovatif, dan lebih bersemangat gitu. Saya berpikir bagaimana saya memudahkan hidup CEO saya. Oke. Gitu. Jadi punya target di luar diri kita. Dan itu yang membuat kita sebetulnya entitled to be promoted. Betul. Ya. When you think tidak hanya di your scope, tapi two level above your scope. Luar biasa, luar biasa Mbak Tias, keren sekali. Terima kasih untuk sharingnya, banyak hal kita pelajari dari pengalaman Mbak Tias dan saya akan beralih pada sesi berikutnya karena begini Mbak Tias, podcast ini memang dibuat Aksara Bercerita itu dibuat untuk pada akhir sesi saya melakukan analisis grafologi. Jadi analisis grafologi adalah analisis karakter dengan tulisan tangan. Jadi terima kasih Mbak Tias sudah mengirimkan tulisan tangannya. Kita nanti akan sama-sama bedah. Mbak Tias, kita sebagai sesama orang HR menyadari bahwa sekarang human resource itu berkembang jadi human capital. Jadi treatmentnya perusahaan atau organisasi sudah berbeda, gitu ya. Nah, Mbak Tias sebagai Head Learning and Development dari bank banyak melakukan deal dengan atasan. Tadi dikatakan bahkan 2 level di atasnya. Juga deal mungkin dengan vendor, gitu ya, yang mensupport semua sistem katakanlah. Apalagi dengan para talent dan tim, gitu ya. Nah, saya pengen tahu terlebih dahulu sebelum saya analisis karakter ini, menurut Mbak Tias apa sih karakter Mbak Tias yang menjadi kunci sukses semua ini? Waduh, itu yang bisa ngomong sebenarnya bos saya ya. Menurut Mbak Tias apa? Karakter apa yang selama ini mendukung Mbak Tias? Kemungkinan ya, saya orangnya itu kalau kerja itu selalu for the best interest of the company. Jadi saya tidak berdasarkan kepentingan saya atau kepentingan atasan atau kepentingan pihak-pihak tertentu. Jadi pokoknya profesional, integritas profesional itu saya jaga banget. Integritas profesional. Karena misalnya ketemu vendor, ada kan orang yang favorable sama vendor-vendor tertentu. Saya mau vendor itu bawaan dari komisaris, apa vendor itu rekomendasi dari atasan saya. Kalau saya merasa bahwa dia tidak sesuai dengan kriteria dan standar saya, ya wes nggak tak pakai gitu. Atau misalnya keputusan-keputusan, misalnya mau training apa itu kalau meskipun itu titipan sponsor atau apa gitu ya. Atau keputusan-keputusan saya biasanya akan mengembalikan lagi pada integritas profesional saya. Saya dibayar sebagai Head Learning Development itu untuk apa sih? Nah itu saya kembalikan ke situ sih biasanya Mbak. Itu kayaknya salah satu yang jadi orang itu melihat saya itu tidak punya kepentingan apa-apa gitu dalam bekerja. Jadi itu yang menjadi Mbak Tias menganggap bahwa atasan melihat seperti itu Mbak Tias cara bekerjanya dan karakter integritas tadi menjadi yang utama. Terima kasih Mbak Tias. Saya sudah menerima tulisan tangan Mbak Tias 1 halaman ini dan kita sama-sama akan melihat seperti apa gaya tulisan ini memanifestasikan karakter atau sifat dari Mbak Tias. Mbak Tias pertama yang saya akan lihat adalah bagaimana Mbak Tias menghabiskan kertas ini untuk menuliskan ide-idenya. Ya. Kalau dilihat saya memulainya dari margin tulisan. Margin tulisan itu sebetulnya adalah menggambarkan bagaimana si penulis itu melihat dirinya di masa lalu dan kemudian bagaimana dia menghadapi masa depannya. Juga melihat bagaimana motivasi dia untuk mencapai tujuan. Nah, dari margin yang
tulisan Mbak Tias ini dari marginnya kita lihat bahwa margin atasnya cukup lebar ya Mbak Tias. Margin kirinya coba kita lihat di halaman kedua kita bisa lihat margin kirinya Mbak Tias tuh semakin melebar. Ya. Margin kanannya relatif sempit dan margin bawah, kalau margin bawah kita lihatnya dari jarak antara baris terakhir dengan bidang tanda tangan. Ya. Dari sini saya mengatakan bahwa Mbak Tias ini mampu berpikir dengan jelas. Orangnya melihat secara komprehensif seperti itu ya. Kemudian juga mandiri dan mampu maju ke masa depan. Mbak Tias tidak pernah takut untuk tantangan-tantangan di masa depan itu selalu dihadapi. Gitu ya. Tidak pernah takut, nggak pernah gentar di situ. Kemudian juga, nah ini ada ternyata Mbak Tias ini tadi mengatakan kalau nggak salah tadi ya sampaikan bagaimana tim selalu dilibatkan gitu ya. Memang orangnya sangat memperhatikan timnya, gitu ya. Yang sangat menonjol adalah peduli pada orang lain. Makasih. Gitu ya. Kok terima kasih? Maksudnya konfirmasi emangnya? Ya saya semenjak saya masuk itu memang ada seorang outsource yang waktu itu nangis ketika saya beliin kue ulang tahun. Waktu itu kita bikin tradisi kue ulang tahun semuanya dapat dan dirayakan gitu. Jadi dia bilang aku seumur-umur kerja di sini belum pernah dapat kue ulang tahun katanya. Baru Mbak Tias headnya baru dapat kue ulang tahun. Dan saya lihat Mbak Tias peduli pada orang lain ini munculnya tidak hanya sekali dua kali. Jadi dari beberapa tanda gaya itu muncul berkali-kali. Jadi memang ya benar nanti saya dikirimi ya. Jadi tadi udah ditraktir sama kirimin kue ulang tahun. Oke. Catet. Nah sekarang kita lihat Mbak Tias. Coba saya balik kertas ini. Silakan meraba. Dalam grafologi juga diajarkan bagaimana kita melihat tekanan dalam menulis. Ya. Kalau dilihat dari tekanan tulisan, ini tekanan tulisannya ringan. Tidak berarti orangnya tidak sehat, tetapi menandakan bahwa orang ini kreatif. Oh gitu. Kreatif. Tapi saya pesan aja, nanti dicek lagi, apakah ada saraf di sebelah kanan ini yang perlu dicek. Tapi kalau nggak ada apa-apa, ya nggak masalah. Iya. Oke. Kemudian berikutnya adalah Mbak Tias menulis dengan disconnected script. Tidak ada huruf-huruf yang bersambung, baik huruf maupun katanya, ini semua berdiri sendiri. Ya. Ini menunjukkan bahwa orang ini seorang good observer. Jadi tulisan, nah sekarang saya mau katakan, orang zaman dulu Mbak Tias kalau menulis itu semua sambung. Orang sekarang atau generasi, bukan sudah generasi saya dan ke bawah, hampir tidak ada yang menulisnya itu sambung. Jadi memang secara karakter memang ada perubahan ya dari generasi ke generasi seperti itu. Yang sangat saya juga saya kagum ini Mbak Tias. Mbak Tias tuh punya upper zone yang tinggi. Upper zone itu maksudnya? Nah, saya mau jelaskan nih dalam grafologi dikenal ada 3 area bidang menulis. Ada upper zone, middle zone, dan lower zone. Huruf B itu dia punya upper dan middle. Huruf G itu punya middle dan lower. Nah Mbak Tias ini upper zone-nya tinggi. Ini menggambarkan orang yang antusias, idealis dan pintar. Saya melihat antusiasnya itu keluarnya berkali-kali. Tidak hanya dari upper zone-nya, tapi dari tanda-tanda yang lainnya. Kemudian lower zone-nya. Lower zone biasanya orang menulis huruf G, J, kemudian apa lagi ya? G, Y, itu kan ada loopnya ya. Nah, Mbak Tias ini nggak ada loopnya dan semuanya lebar seperti ini. Ini menggambarkan sekali lagi orang yang penyayang, penuh kasih sayang dan bahkan ini munculnya berkali-kali. Jadi ya cocok lah kalau tadi memberikan apa tadi? Kue ulang tahun. Nah, kemudian hal yang lainnya adalah coba Mbak Tias juga saya ajak untuk melihat bagaimana huruf M-nya ini selalu punuk bagian kanannya lebih tinggi. Iya. Iya. Nggak pernah sadar ya.
Nah, ini juga menunjukkan hal yang sama. Oke. Ternyata tidak disadari Iya. dan itu sudah terbentuk karakternya seperti itu. Nah, bagian lainnya saya punya sedikit permainan Mbak Tias. Sebetulnya karakter Mbak Tias ada di dalam kartu ini. Ya. Ini semua menggambarkan beberapa karakter yang ada di tulisan Mbak Tias. Boleh pilih dulu salah satu. Mau yang mana? Pink. Oke, senang sama warnanya ya? Iya. Oke. Mbak Tias memilih ini. Ya. Jadi Mbak Tias tuh menulis semua huruf O dan A-nya pada dasarnya rapat di akhir tulisan. Setiap kali alinea berakhir itu huruf O dan A-nya menutup. Tapi sebetulnya secara keseluruhan di awal-awal ya itu begini, semua terbuka. Artinya apa? Mbak Tias itu sebenarnya talkative, tapi begitu berada dalam kondisi yang bisa kondisi yang nyaman, bisa kondisi yang sudah settle, dia akan lebih diam. Oke. Merasa nggak Mbak Tias? Talkative. Pada dasarnya talkative orangnya. Tapi dalam kondisi yang ketika sudah nyaman atau sudah settle gitu, justru cenderung diam. Iya, iya. Sepertinya sih gitu sih. Jadi pada saat saya memulai sesuatu, istilahnya kayak bedah hutan gitu ya. Biasanya saya lebih banyak komunikasi, banyak influencing, banyak persuasi. Tapi begitu sekarang misalnya anak-anak udah bisa, tim saya udah bisa jalan, trust dari BOD sudah bisa didapatkan, saya lebih di belakang sih. Jadi misalnya membiarkan mereka. Iya, kayak kemarin aja BOD workshop di Bromo sebenarnya saya suruh ikut, tapi anak buah saya udah bisa ikut, aku bilang udah 1 orang aja deh yang ikut, jangan banyak-banyak gitu ya. Karena saya merasa bahwa saya sudah tahu apa yang akan terjadi dan sudah saya siapkan dari Jakarta apa saja yang harus dilakukan gitu ya. Jadi ya udah yang menemani di promo ya udah anak buah saya aja gitu. Tergambar dari tulisannya. Jadi di awal itu talkative, tetapi pada akhirnya ketika semua sudah settle, ketika sudah happy gitu, justru diam. Diam ya. Kan ada orang yang justru di belakangnya begitu dia udah settle, sudah happy, dia banyak bicara. Kalau ini kebalikannya. Oke. Boleh ambil lagi yang mana? Oke. Optimism. Nah, dari tulisan Mbak Tias, ini semua garisnya naik. Ya. Ada orang yang garisnya lurus, ada juga yang turun. Tetapi Mbak Tias ini naik semua. Nanti kita bisa lihat di videonya. Menunjukkan bahwa Mbak Tias orang yang sangat optimis. Ya, kemudian juga mampu bekerja sama dengan orang lain. Kemudian responsif terhadap ide-ide baru. Jadi orang seperti ini ambisinya positif Mbak. Ambisinya positif. Luar biasa ini Mbak Tias. Tinggal 2 Mbak. Monggo mau yang mana? Pink lagi. Oke, pink lagi. Nah. Waduh, ini memang. Ini dia. Jadi ternyata saya temukan di huruf T dan huruf K itu semacam ada bulatan kecil. Ya. Ini menandakan bahwa orangnya persisten. Kalau tadi saya lihat dari profil Mbak Tias, memang orangnya gigih ya. Ternyata tergambar dari tulisannya. Iya. Aku tuh yang menarik tuh waktu reuni 25 tahun psikologi UGM ya. Yang angkatan saya, itu kan kita bikin gimmick. Jadi setiap orang akan dipanggil dengan nama depan dari namanya, tapi kata sifat dalam bahasa Inggris. Contohnya misalnya Kusuma Prabandari, Kak. Kak tuh apa sih? Misalnya apa ya, Kak tuh dalam bahasa Inggris tuh apa ya? Misalnya contohnya misalnya key person Kusuma gitu. Saya T kan. Saya pikir teman-teman akan, dan itu harus yang lain yang memberikan, bukan kita sendiri yang nunjuk. Nah, saya kira teman-teman saya akan berkata bahwa saya thankful Tias, karena saya merasa saya tuh orang yang sering-sering bersyukur gitu, maksudnya seneng banget untuk bilang terima kasih, bersyukur gitu ya. Tapi ternyata mereka ngasih saya tenacious. Ini dia. Aku bilang kata lainnya ya. Masa sih aku tenacious gitu? Dia bilang, yes. Kamu tuh dari dulu dari kuliah, kalau kamu pengen sesuatu, pasti kamu akan dapetin gitu. Ini terbaca dari huruf T dan huruf K-nya. Luar biasa nih Mbak Tias. Bisa cocok gitu ya. Yang terakhir, karena udah gak bisa pilih.
Ini yang lucu seperti ini. Mbak Tias itu hampir semua huruf I-nya titiknya itu ada di sebelah kanan. Kesini ya? Tidak iya. persis di atasnya. Iya, benar. Kalau orang akuntansi Kalau tanda tangan juga aku gitu. Oke. Itu tandanya orang nggak sabar. Iya benar. Jadi kalau pengen lebih sabar, ya. kembalikan titik pada posisinya. Pada posisinya. Oke. Jadi mungkin karena Mbak Tias punya target yang tinggi, tidak mau orang lain itu kok lelet gitu ya. Jadi Mbak Tias pengennya buru-buru, nggak sabar. Itu terbawa dari bagaimana meletakkan titik pada huruf I dan J. Gitu. Jadi nanti kalau kita balikin ke tengah kita jadi lebih sabar. Oh, ada pengaruhnya juga ya Mbak? Karena itu namanya grafoterapi. Oh, that's good. Jadi bisa diajarkan ke putra-putrinya juga. Iya. Supaya kalau pada nggak sabaran, dilihat dulu titiknya ada di mana. Ya, kembalikan pada tempatnya. Oke. Makasih. Baik Mbak Tias, saya rasa sebetulnya cukup banyak yang masih bisa dibaca, tetapi kan kita terbatas oleh waktu. Betul. Ya. Nanti lain kali kita bisa diskusi lagi. Tapi saya akan menutup sesi ini dengan mengatakan bahwa sebetulnya sekali lagi setiap individu itu mempunyai karakter yang unik ya, dan keunikannya itu tergambar dari tulisan tangannya. Terima kasih Mbak Tias untuk sesinya. Saya akan menutup sesi ini. Pemirsa, kalau boleh saya katakan bahwa manajemen human capital adalah jembatan perusahaan dengan talentanya dan juga sebaliknya. Maka itu peran penting human capital management dapat membuat perusahaan dan karyawan maju bersama. Kemudian produktivitas dan indeks kebahagiaan akan semakin tinggi. Tentu saja bermuara pada pertumbuhan bisnis dan kesejahteraan bagi semua. Setuju ya Mbak Tias ya? Setuju banget. Oke, saya pamit mundur dan sampai bertemu dalam Aksara Bercerita bersama saya Kusuma Prabandari. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Tias. Sama-sama, Mbak Kusuma, keren banget sesinya. Thank you.